Tahun ini saya sangat merasa bahagia. Kenapa? Karena pertama saya dapat kesempatan membaca banyak tulisan dari berbagai penjuru Indonesia, dari barat ke timur, dan ini menjanjikan sebuah lanskap literasi kepenulisan Indonesia yang luas, yang tidak hanya berpusat di Jawa. Kedua, saya sangat senang karena tema yang dibahas di cerpen-cerpen ini sangat beragam, dan bagi saya pribadi, saya sangat tertarik dengan tema yang menggali akar budaya, yang memperlihatkan identitas lokal dengan percaya diri. Dan yang ketiga, saya sebagai kurator punya masalah besar, yaitu memilih karya yang lolos, yang dipilih dari banyak karya bagus. Artinya kita tidak kekurangan karya bagus. Kalau boleh banyak yang dipilih, saya ingin memilih semuanya. Artinya karya ini adalah karya yang mewakili Indonesia, yang mewakili berbagai budaya, dan mewakili kualitas. Selamat kepada teman-teman yang sudah mengirimkan tulisan, dan juga selamat kepada teman-teman yang akhirnya terpilih di kesempatan ini. Dari cerpen-cerpen yang masuk, saya menangkap ada eksplorasi tematik yang sangat signifikan. Selain tema-tema abadi yang selalu muncul dalam cerpen-cerpen Indonesia seperti masalah sosial, kearifan lokal, kemiskinan, politik, pendidikan, atau pertentangan antara masyarakat dan pengusaha, dalam cerpen-cerpen yang masuk saya juga menemukan setidaknya 3 tema menarik yang sangat eksploratif dan segar yang patut digarisbawahi. Yang pertama, cerpen-cerpen yang mengangkat cerita-cerita sejarah yang terjadi di masa lalu di suatu tempat dalam lingkup yang sangat kecil dan diangkat dari sumber lokal, diangkat, direpresentasikan dengan cukup detil dalam cerpen-cerpen. Saya sangat menghargai cerpen dengan tema-tema yang demikian ya, karena itu bisa menjadi alternatif atau bahkan sumber sejarah, mengisi kekosongan sumber-sumber formal di luar sastra. Yang kedua, tema-tema kekerasan pada umumnya, baik kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap alam, terhadap lingkungan, ini juga patut dihargai. Saya temukan di banyak cerpen yang masuk. Yang ketiga, tema-tema futuristik distopik yang sebelumnya langka kita temukan dalam cerpen-cerpen Indonesia. Saya bisa menemukannya di cerpen-cerpen yang masuk. 3 tema ini bagi saya eksploratif dan menjadi penyegaran tema-tema yang selama ini sudah sering diangkat dalam cerpen-cerpen Indonesia. Selain tema yang eksploratif, tetapi juga pilihan bentuk dan strategi literer yang sangat baik dalam menyampaikannya, sehingga cerpen-cerpen mereka selain bisa menyampaikan apa yang hendak mereka sampaikan, bisa juga dibaca dari arah mana saja. Artinya cerpen-cerpen itu kaya. Selamat sekali lagi kepada penulis yang terpilih. Selamat mengikuti festival dan sampai bertemu Oktober nanti di Ubud, Bali. Setidaknya ada 3 hal yang saya pakai untuk mempertimbangkan sebuah cerpen, apakah ia menarik atau tidak, apakah ia bagus atau tidak. Pertama adalah dia selesai sebagai sebuah cerpen, artinya sebagai standar sebuah cerpen, dia memang memenuhi standar sebagai cerpen. Kedua adalah gagasan yang menarik, tema di dalamnya, termasuk juga atau sesuatu yang ingin dia gerakkan, atau sebuah pergerakan yang ingin dia sampaikan, ide-ide yang digerakkan melalui cerpen yang dia sampaikan kepada pembaca. Terus ketiga adalah teknik yang dia gunakan atau strategi yang digunakan, dan juga di dalamnya mungkin saja ada eksperimen baru, bukan sekedar coba-coba, tapi eksperimen yang sudah diperhitungkan secara matang. Jadi sebagai cerpen dia bagus, menarik, sebagai memenuhi standar dasar sebagai sebuah cerpen. Terus kedua, gagasannya menarik, idenya menarik, temanya menarik. Terus dia menggunakan strategi atau di dalamnya bisa cara-cara baru atau teknik-teknik baru, semacam eksperimen
yang dia pakai untuk menyampaikan gagasannya itu. Ada banyak cerpen yang gagasannya menarik tapi tidak sampai karena strategi yang dipakai atau teknik yang dipakai biasa-biasa saja misalnya. Atau ada cerpen yang melakukan eksperimen dalam segi teknik pencitraan gitu misalnya, tapi tidak jelas apa yang ingin disampaikan. Artinya sebagai cerpen dia bagus, gagasannya bagus, dan teknik menyampaikannya meskipun itu misalnya ada tantangan atau ada godaan untuk melakukan eksperimen baru, tetap gagasan itu bisa tersampaikan dengan bagus atau dengan baik. Itu, terima kasih.